Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Prasmadi Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di video ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana penerapan materi pada kalkulus diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu materi tentang fungsi. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat gak ya apa itu pengertian fungsi? Kalau teman-teman udah lupa, aku bantu ingetin apa itu fungsi. Nah, fungsi itu pada dasarnya merupakan suatu relasi atau hubungan dari suatu anggota domain ke tepat satu anggota kodomain. Lalu apa sih kodomain? Apa sih domain? Nah, domain ini merupakan daerah asal, sedangkan kodomain ini merupakan daerah kawan. Jadi, setiap anggota domain akan mempunyai suatu relasi tepat satu dengan setiap anggota dari kodomain. Nah, di dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, untuk elemen domainnya aku menggunakan USB tipe B dan USB tipe C. Sedangkan untuk kodomainnya itu aku menggunakan handphone dengan konektivitas USB tipe B dan Chromebook dengan konektivitas USB tipe C. USB tipe B ini tentu saja akan terhubung ke handphone dengan konektivitas USB tipe B. Yang mana kegunaannya itu adalah untuk mengalirkan listrik dalam menambah persentase baterai pada handphone ini. Nah, sedangkan USB tipe C ini tentu saja akan terhubung pada Chromebook ini. Dan kegunaannya juga sama, yaitu untuk mengalirkan listrik dalam menambah persentase baterai pada Chromebook ini. Berdasarkan pada pengertiannya, setiap anggota pada domain itu akan berelasi dengan anggota pada kodomain, seperti kabel dengan USB tipe B ini akan berelasi dengan handphone konektivitas USB tipe B, dan kabel USB tipe C ini akan terhubung dengan Chromebook USB konektivitas USB tipe C. Karena kabel USB tipe C ini tidak akan terhubung dengan handphone konektivitas USB tipe B, tuh tidak masuk. Begitu pula dengan Chromebook ini tidak akan pernah terhubung dengan kabel USB tipe B. Selain itu, fungsi juga memiliki sifat. Sifatnya ada 3, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Untuk fungsi surjektif, cirinya setiap elemen pada kodomainnya itu akan mempunyai satu pasangan dengan elemen pada domainnya. Dan tidak ada satupun elemen pada kodomain yang tidak mempunyai pasangan. Jadi semua kodomainnya itu akan mempunyai pasangan dengan domainnya. Kemudian yang menjadi ciri utama dari fungsi surjektif ini adalah elemen pada kodomainnya itu boleh mempunyai pasangan lebih dari satu dengan elemen domainnya. Nah, untuk domainnya aku akan menggunakan headset, dan untuk kodomainnya aku akan menggunakan handphone dengan USB tipe B dan Chromebook. Nah, domainnya itu kan handphone dan Chromebook. Kodomainnya itu headset. Nah, ciri fungsi surjektif itu adalah kodomainnya tidak boleh ada yang bersisa, tapi kodomainnya boleh mempunyai lebih dari satu pasangan dengan domainnya. Jadi, headset ini kan berada di kodomain sebagai elemen kodomain. Bisa terhubung dengan salah satu domain, yaitu handphone
ini yang kegunaannya itu adalah menyalurkan suara dari handphone ini supaya terdengar hanya oleh kita sendiri, sekaligus bisa sebagai mikrofon dan biasanya digunakan dalam panggilan video. Nah, ternyata headset ini juga dapat terhubung dengan Chromebook ini, yang kegunaannya sama seperti pada handphone sebagai mikrofon dan sebagai penyalur suara. Jadi ini membuktikan bahwa fungsi surjektif ini bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, seperti headset ini yang bisa terhubung baik pada handphone dengan konektivitas USB tipe C ataupun pada Chromebook dengan konektivitas dengan handphone pada handphone. Jadi, fungsi surjektif ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti headset ini sebagai kode main yang bisa terhubung baik pada handphone ataupun pada Chromebook. Kemudian, sifat yang kedua yaitu sifat injektif. Cirinya, elemen pada domain dan kodomainnya itu hanya boleh memiliki atau hanya boleh berpasangan dengan satu saja. Jadi, tidak boleh seperti pada fungsi subjektif di mana kodomainnya mempunyai dua pasangan atau lebih. Nah, pada fungsi injektif ini, baik domain ataupun kodomainnya itu harus mempunyai satu pasangan saja. Dan ciri utama dari fungsi injektif ini adalah elemen pada kodomainnya itu boleh tersisa atau ada salah satu atau beberapa elemen pada kodomain yang tidak mempunyai pasangan dengan domainnya. Di sini untuk domainnya aku akan menggunakan kabel USB tipe B dan charger laptop. Sedangkan untuk kodomainnya itu aku akan menggunakan handphone dengan konektivitas USB tipe B, Chromebook, dan laptop. Nah, untuk fungsi injektif, kita mempunyai domainnya itu kabel USB tipe B dan charger laptop. Dan kodomainnya itu kan kita mempunyai handphone, Chromebook, dan laptop. Nah, ciri dari fungsi injektif ini, elemen pada domain ini harus mempunyai satu pasangan dengan kodomain, dan kodomainnya juga tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu dengan domainnya. Juga pada kodomainnya ini bisa atau boleh elemennya itu boleh bersisa atau tidak mempunyai pasangan dengan domainnya. Nah, USB tipe B ini akan berrelasi dengan handphone ini. Kemudian charger laptop ini tentu saja akan berrelasi dengan laptop ini. Jadi, Chromebook ini menjadi elemen sisa yang ada pada kodomain. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu fungsi injektif. Cirinya, untuk setiap elemen pada domain akan berpasangan dengan kodomain. Setiap kodomain akan berpasangan dengan domain dan tidak lebih dari satu. Juga kodomainnya ini tidak boleh ada yang tersisa. Jadi setiap domain dan kodomain itu akan mempunyai hubungan dan hanya satu saja. Jadi kodomainnya itu tidak bisa mempunyai pasangan lebih dari satu dan kodomainnya juga tidak boleh bersisa. Di sini untuk domainnya aku akan menggunakan kabel USB tipe B, kabel USB tipe C, dan charger laptop. Untuk kodomainnya menggunakan handphone dengan konektivitas USB tipe B, Chromebook, dan laptop. Jadi USB ini tentu saja akan berrelasi dengan handphone, kemudian charger laptop akan berrelasi dengan laptop, dan USB tipe C
ini akan berelasi dengan Chromebook. Nah, dengan demikian, baik domain atau kodomainnya ini saling berelasi, kodomainnya tidak ada yang tersisa dan kodomainnya juga tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari Karena satu. seperti yang kita ketahui, charger atau USB tipe B ini tidak akan bisa terhubung dengan Chromebook ataupun dengan laptop. Begitu pula dengan USB tipe C tidak akan bisa terhubung dengan handphone dan laptop dan hanya bisa terhubung dengan Chromebook. Dan apalagi charger laptop ini hanya bisa terhubung dengan laptop. Teman-teman, itulah beberapa contoh penerapan materi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.